Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, carilah hati kalian di 3 tempat: saat di majelis ilmu, yang kedua saat membaca Al-Quran, yang ketiga saat kalian sendirian. Jika kalian tidak mendapati hati kalian di 3 tempat ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hati kepada kalian, karena kalian tidak memiliki hati. Jika hati kita tidak bergetar, tidak bertambah iman kita di 3 momen ini, saat berada di majelis ilmu, saat membaca Al-Quran, dan saat kita sedang sendirian, maka hendaknya bagi kita untuk mengoreksi hati kita, memeriksa hati kita, ya, karena momentum-momentum tersebut adalah momentum yang seharusnya menambah keimanan bagi kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan mengkaji judulnya kunci-kunci sukses rumah tangga bahagia, gitu ya. Ini bukunya, tapi qadarullah tadi yang kita bawa ada yang ketuker. Jadi kemarin kita bawa beberapa buku, kita bagikan ke Semeru, ya. Beberapa buku, ternyata buku yang harusnya kita kaji kebagi juga di Semeru. Nah, yang ada tinggal akidah Imam Syafi'i. Nggak tahu mau membahas akidah Imam Syafi'i apa kunci-kunci sukses rumah tangga. Kita akan membahas insyaallah taala. Kalau gitu kita bahas kunci-kunci sukses rumah tangga. Buku yang ini akidah Imam Syafi'i disimpan dulu. Insyaallah kapan-kapan nanti kalau kita ngaji lagi, saya membawa kunci sukses rumah tangga tapi ngajinya akidah Imam Syafi'i. Sekarang ngaji kunci sukses rumah tangga tapi bawanya akidah Imam Syafi'i. Nanti kapan-kapan lagi insyaallah bahasnya kunci sukses rumah tangga tapi sing sampean bawa akidah Imam Syafi'i ini, ya, gitu ya. Insyaallah nanti saya bawakan lagi bukunya. Sebenarnya ada di pondok, cuma kemarin ketuker. Nah, kita bagi-bagikan juga untuk yang di Semeru, ya. Ternyata ada teman-teman ada yang salah bagikan. Qadarullah, mungkin Semeru lebih membutuhkan kunci sukses rumah tangga bahagia. Kalau yang sini insya Allah sudah pada bahagia, di sana lebih membutuhkan. Insya Allah taala kita akan membahas kunci-kunci sukses rumah tangga bahagia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tujuan pernikahan adalah menggapai keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dari jenis kalian, maksudnya laki-laki sama, sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi tujuan utama orang itu menikah, tujuan utama kita berumah tangga ini agar kita hidupnya tenang, hidupnya bahagia, sehingga ibadah kita juga tenang, ya.
Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ya. Dan untuk mewujudkan ibadah supaya kita tenang ibadahnya, menikah. Ya, karena dengan menikah hidup akan lebih tenang. Ya, dengan menikah kita akan dijauhkan dari dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' bisyam fa innahu lahu wija." Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Ya, yang jomblo yang belum nikah dan sudah mampu. Ya. Mana yang jomblo? Kono sing aku jomblo. Sampean enggak? Rambutnya wis putih kabeh, ngaku jomblo. Baik. Ya, ini disuruh oleh Nabi SAW. Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih mengerem dari keharuman. Artinya orang kalau sudah nikah, insya Allah lebih selamat dari zina, dari liwat, homo dan lain sebagainya. Karena dia punya tempat untuk menyalurkan hasratnya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dengan menikah kita terhindar dari dosa. Dosa zina, dosa LGBT dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menikah. Ya, banyak para pastor dan sebagainya yang melawan fitrah mereka, ya, sehingga banyak yang terjerumus di dalam apa? Zina. Anak-anak muda yang tidak menikah, akhirnya banyak ya terjerumus dalam seks bebas, pergaulan bebas. Apalagi zaman sekarang ngeri. Kalau kita sekarang terjerumus dalam perzinaan, bahkan yang sudah nikah aja kadang masih terjerumus. Ya. Beberapa minggu yang lalu viral tuh, ya, yang melakukan pelecehan seksual. Dengan pernikahan ini sangat penting sekali, karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dengan menikah orang akan menutup pintu-pintu syahwat. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan dihasankan oleh Syekhul Albani, kata Nabi, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dini." Orang itu kalau sudah nikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fima baqi. Tinggal dia menyempurnakan separuh yang lainnya. Kenapa orang yang sudah nikah itu sempurna separuh agamanya? Karena orang kalau sudah nikah, ya, dia telah menutup salah satu pintu kerusakan pada dirinya. Pintu kerusakan itu ada dua, syubhat dan syahwat. Ini dua sumber kerusakan, syubhat dan syahwat. Nah, menikah itu menutup pintu syahwat. Tinggal satunya lagi, pintu kerusakan yang lainnya yang harus dia tutup, yaitu pintu syubhat, dan menutupnya adalah dengan ilmu. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwa wal akhwat, tujuan utama orang menikah, tujuan utama orang itu berumah tangga adalah menggapai ya kebahagiaan, hidup lebih tenang, ibadah lebih tenang, ya, dan lebih terhindar dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang kalau sudah rumah tangga ya terhindar dari kemaksiatan, ya, tidak, tapi minimal
meminimalkan dirinya dari terjerumus di dalam dosa. Ya. Nah, dan orang kalau sudah menikah berarti ada PR selanjutnya, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Kalau cuma sekedar nikah insya Allah gampang, ya, adalah mempertahankan pernikahan, mempertahankan rumah tangga. Ya, bagaimana rumah tangga tersebut bisa awet, langgeng, sakinah? Iblis adalah menceraikan dan meruntuhkan rumah tangga. Iblis itu punya proyek banyak. Salah satu proyek antara seorang suami dengan istri. Disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW mengabarkan bahwasanya, seperti kalau komandan kan dapat laporan dari bawahnya, sudah membuat manusia begini dan begini, itu dilaporkan. Kata iblis, kamu belum ngelakuin apa-apa. Sampai kemudian ada bala tentaranya yang membuat laporan, sayapnya untuk ke depan, ya, dirangkul sama iblis, kemudian dikasih jempol. Ini baru anak buah saya, keren, mantap, ya, dengan istri. Jadi, ya, salah satu proyek iblis, target utama dia adalah memisah antara suami dengan istri. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita semuanya untuk berusaha, ya, melawan proyek-proyek iblis tersebut. Jangan sampai kita menjadi korban-korban jerat-jerat iblis. Ya, bagaimana caranya? Kita perkuat pondasi-pondasi rumah tangga kita. Dan itu sudah diajarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Sebab agama Islam ini agama yang sempurna, yang membahas segala sesuatunya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Ya, kita tidak butuh kepada agama-agama yang lain. Inna dina inda wahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam gak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kita harus bangga, gembira tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam ke tangga. Masalah buang air besar saja, air kecil saja dibahas dalam agama Islam. Gak ada agama yang lain yang detail membahas aturan-aturan seindah dan sedetail agama Islam. Salah satu yang dibahas dalam agama Islam adalah masalah pernikahan, rumah tangga, bagaimana mempertahankan rumah tangga, itu dibahas dalam agama Islam. Nah, karena rumah tangga dan pernikahan ini adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat dari Allah SWT, kewajiban bagi kita merawatnya, menjaganya. Ya, jangan sampai dirongrong oleh iblis, dirongrong oleh setan dari jenis manusia maupun dari jenis jin yang ingin meruntuhkan rumah tangga kita. Ya, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, jika kamu mendapatkan sebuah nikmat, rawatlah, jagalah nikmat tersebut baik-baik. Karena sesungguhnya maksiat bisa menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah nikmat. Pernikahan adalah anugerah. Maka siapa yang sudah diberi nikmat pernikahan, rumah tangga, jaga baik-baik. Ya. Akhwat yang udah dapat suami, jaga baik-baik. Seorang ikhwan yang udah dapat istri, jaga baik-baik. Apalagi kalau sudah dikaruniai anak, jaga baik-baik. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita kemudian kita lepas begitu saja, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mempertahankan rumah tangga kita? Bahagia itu dengan harta. Banyak orang berpikir bahagia itu adalah dengan jabatan dan tahta. Ternyata apa? Tidak. Betapa banyak orang yang kaya hidupnya enggak bahagia. Betapa banyak orang yang jabatannya tinggi hidupnya enggak bahagia. Betapa banyak orang yang sudah terkenal, ya, populer, nggak bahagia juga, malah kesandung narkoba, banyak, ya. Jadi semua itu bukan jaminan dari sisi dunia, ya. Makanan di rumah, jawab istrinya, nggak ada, wahai Rasul. Ya, tapi Rasulullah adalah orang yang paling bahagia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, orang yang mondar-mandir masuk penjara, tapi beliau pernah mengatakan, surgaku ada di hatiku. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga, siapa yang tidak memasukinya dia tidak akan masuk surga akhirat, yaitu kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun dia di penjara tapi hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Nah, rumah tangga pun demikian. Rumah tangga yang dibangun pondasinya di atas iman. Bagaimana aplikasi, ya, benteng keimanan dalam rumah tangga? Satu, kita pilih calon pendamping, ya, itu karena agama. Atau yang sudah nikah mau nyari laki, misalkan pewani loh ya. Baik, maka jadikan standar utama kita ketika memilih pendamping adalah karena agama, bukan karena tendensi dunia. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, 5 liha. Ada yang menikah karena hartanya. Rondo gak apa-apa, yang penting sugih. Yang kedua, wali hasabiha, nasabnya. Ini biasanya orang Arab. Orang Arab itu nasab. Makanya sampean jangan berharap dapat perempuan Arab, angel ya, karena mereka biasanya cari yang Arab juga. Ya. Taib, wajamaliha, ada yang menikahi wanita itu karena cantiknya. Ya, terpesona pandangan pertama. Walidiniha, ada yang menikahi wanita itu karena agamanya. Terus apa saran Nabi? Fadfar bidzatid taribat yadak. Carilah wanita itu karena agamanya, akidahnya baik, ahlus sunnah wal jamaah, ya, ibadahnya baik, sholatnya, puasanya, jilbabnya, ya. Kemudian akhlaknya baik, penyayang, gak ngamuan, ya. Nah, makanya dalam riwayat yang lain, tazawwajul wadudal walud, menikahilah dengan wanita yang lembut, penyayang dan subur. Ya, ojo sing galak. Ya, ada bukan anak tok, kasihan bojone pisan. Ya, wis kuru ketemu istri galak, tambah langsing alami. Fadfar bi, jangan nikahkan dengan yang nggak sholat, yang meninggalkan sholat. Sholat aja ditinggalin, apalagi nanti putri kita, gitu ya. Nah, yang kedua, jadi intinya aplikasi membentengi iman dalam rumah tangga itu adalah, ya, memilih pasangan yang baik agamanya. Yang kedua, kita tata niat kita dalam rumah tangga. Kita nikah itu tujuannya apa? Nah, ini innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka pastikan kita menikah tujuannya ibadah.
tujuannya untuk membentengi diri kita dari dosa, tujuannya untuk memperoleh keturunan, karena itulah yang dianjurkan oleh agama kita. Jangan sampai kita menikah tujuannya hanya sekedar untuk pelampiasan syahwat semata. Jangan sampai kita menikah tujuannya mek dolenan tok, ya, main-main, ya. Niat ini penting sekali, karena niat memiliki peran yang sangat besar, ya. Banyak orang runtuh rumah tangganya karena dia salah, waliyadu billah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Yang ketiga, hiasi hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aplikasi kita membentengi rumah tangga kita dengan keimanan itu, ya. Ya. Kita penuhi rumah tangga kita itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak untuk sholat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah mendidik, ya. Kita makmurkan rumah kita ini dengan suami, kadang istri, suaminya lagi pergi kerja, istrinya malah chatting sama pria yang lain, atau sebaliknya, ya. Wah, istrinya suaminya malah chattingan dengan wanita yang lain. Maka hadirkan pada diri kita bahwa kita merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Bukan berarti Allah mengizinkan kita, bukan berarti Allah membolehkan kita untuk bermaksiat, tapi Allah sedang menguji keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan binatang buruan, ya, yang bisa ditangkap dengan tangan kalian dan senjata kalian. Ini maksudnya saat ihram, dulu Nabi dan para sahabat itu kalau sedang ihram, kalau ihram itu kan nggak boleh apa? Berburu, nggak boleh berburu. Salah satu larangan ihram untuk ketika manasik haji atau umroh itu nggak boleh berburu. Nah, sebelum ihram, sebelum niat umroh dan haji, itu susah sekali cari binatang. Mau berburu itu ngumpet semuanya binatang. Begitu dia sudah ihram, dilarang, hewan itu bermunculan sampai bisa dipegang sama tangan. Artinya dipermudah sama Allah SWT. Belum dilarang, angel metune. Pas sudah dilarang, malah muncul. Apa kata Allah? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Itu adalah ujian dari Allah, agar Allah tahu siapa yang benar-benar takut kepada Allah. Kita pun demikian. Sekarang kita dipermudah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ada HP ini dipermudah. Tapi ingat, ini ujian. Betapa banyak gara-gara HP, gara-gara media sosial, justru banyak yang terjerumus di dalam dosa. Ya, bahkan sekarang banyak orang itu cerai berantakan rumah tangganya gara-gara HP, Pak. Gara-gara HP. Ya. Banyak yang antri malah mengajukan gugatan cerai. Ya. Harusnya saat-saat seperti ini kita harus saling apa? Menguatkan antara satu dengan yang lain. Bukan malah kemudian ya berjalan, dan cobaan itu macam-macam. Ya. Ada sebagian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan enggak punya
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai masalah rumah tangganya, ya, cekcok terus dalam rumah tangganya, ya. Ada yang diuji oleh Allah, seret rizkinya, ekonominya goyah, apalagi 2 tahun terakhir ini PPKM baginya. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar, kalau dia mendapatkan ujian dia sabar. Ini kalau kita memiliki 2 senjata ini, hidup kita bahagia. 1, syukur kalau dapat nikmat, dikasih anak, rumah tangganya adem ayem, ya, maka itu adalah perlu disyukuri. Kalau mendapatkan ujian, cobaan, sabar. Kalau kita tidak memiliki 2 ini, syukur dan sabar, maka jangan berharap apa? Ada kebahagiaan di tengah keluarga kita. Ya, nah, maka ini perlu selalu kita hadirkan dalam rumah tangga kita, syukur dan sabar. Baik, kita berpindah pada kunci yang kedua. Jadi kunci yang pertama adalah membentengi apa? Iman, mengokohkan iman. Dan aplikasinya, wujud nyatanya dengan beberapa hal tadi, memilih pasangan yang baik agamanya, menata niat dalam rumah tangga, ya, kemudian menghiasi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, kemudian menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperkuat iman ketika ada ujian dan cobaan. Baik. Yang kedua, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah cahaya ilmu agama. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kunci hidup bahagia itu adalah iman dan amal soleh. Sebagaimana dalam surat An-Nahl tadi, ya. Ya, surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Jadi salah satu kuncinya adalah iman dan amal saleh. Dan tidak mungkin terwujud iman dan amal saleh kecuali dengan ilmu. Karena yang namanya amal soleh itu adalah amal yang memiliki 2 syarat. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Itu baru namanya amal soleh. Tidak dikatakan amal itu amal soleh kalau nggak memenuhi 2 syarat ini, ikhlas dan ittiba. Nah, dari mana kita tahu amal ini sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak punya ilmu? Nggak mungkin. Ya, Rasulullah ketika bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Lah kalau kita nggak belajar tata cara salatnya Nabi, nggak membaca hadis-hadisnya Nabi, dari mana kita tahu? Nggak mungkin. Ketika Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum," contohlah tata cara manasik hajiku. Gimana mau mencontoh tata cara manasik hajinya Rasulullah kalau kita nggak mempelajari hadis-hadis Rasulullah tentang manasik haji? Ketika Nabi SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli," contohlah rumah tangga saya karena saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Ya, orang yang akhlaknya baik adalah yang akhlaknya baik sama keluarganya. Kita disuruh meneladani rumah tangganya Rasulullah. Dari mana kita tahu rumah tangganya Rasulullah SAW yang baik kalau kita nggak mempelajarinya? Makanya ilmu agama ini penting. Kita terus belajar, ngaji.
Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk ngaji ilmu agama. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Berarti apapun status kita, ya, apapun titel kita, berapapun harta yang kita miliki, kita semuanya wajib ngaji ilmu agama. Maka luangkan waktu kita untuk ngaji ilmu agama. Ya, hendaknya kita bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya, ilmu adalah lentera yang mengantarkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita dalam rumah tangga ini pengennya membawa keluarga kita menuju surga. Bagaimana kita akan membawa keluarga kita menuju surga kalau kita sendiri nggak tahu alamat surga, rutenya bagaimana? Ya, kita nih mau bepergian, kita supirnya, ya, bagaimana kita akan bepergian ke tempat tersebut kalau kita sendiri nggak tahu alamatnya? Sampean mau ke Jakarta tapi nggak ngerti rute Jakarta, nyasar iso nak Jayapura ngono, ya, nyasar, ya, ngandalno Google Map, kecebur, kadang-kadang disasarno, ya. Jadi kita harus memiliki ilmu agama. Kita perjalanan dunia saja butuh ilmu, apalagi perjalanan menuju akhirat. Maka suami, ya, harus memiliki ilmu. Istri juga harus memiliki ilmu. Tidak mungkin suami menjadi suami yang soleh kalau dia tidak memiliki ilmu. Tidak mungkin istri menjadi istri yang solehah kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Ya, nih, ilmu tentang pernikahan ini perlu dipelajari. Makanya orang kalau mau nikah belajar dulu ilmu agama, ilmu pernikahan, ya, bagaimana nanti kalau berumah tangga menghadapi konflik rumah tangga, problematika rumah tangga, ya, itu diajarkan. Bagaimana nanti kalau sudah punya anak, ngerawat anak, didik anak. Banyak orang sekarang, ya, nekat nikah tapi nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmunya. Setelah nikah baru bingung, kalang kabut, ya. Sangkano nikah was enak-enak toh, yang dipikirannya hanya keindahan, ini seneng-seneng. Ternyata banyak kendala-kendala, permasalahan-permasalahan, problematika dalam rumah tangga. Makanya perlu apa? Ilmu terlebih dahulu. Kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan berbuat, termasuk ilmu pernikahan. Sebelum menikah pelajari terlebih dahulu, supaya ketika kita menikah kita sudah punya ilmu. Oh, gini ilmunya, enak, nanti arahnya itu jelas. Apa kewajiban dia sebagai suami, apa kewajiban dia sebagai seorang istri, apa haknya dia, bagaimana kalau menghadapi, ya, problematika rumah tangga, kalau tengkar sama istri gimana, kalau nanti punya anak fikihnya bagaimana. Itu dalam agama Islam sudah diatur, tinggal kita mau mempelajari apa enggak. Jadi ini ilmu sangat penting sekali. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Semangat terus ngaji ilmu agama, jangan males, ya. Kemudian wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah, terus berdoa sama Allah, yaitu apa? Minta ditambahi ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepada saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat.
Jangan pernah merasa ilmu kita sudah cukup. Kalau seorang sudah merasa ilmunya sudah cukup, nggak perlu belajar lagi, maka dia adalah orang paling bodoh di dunia ini. Karena sejatinya ilmu itu adalah lautan yang tak bertepi. Ilmu itu luas. Semakin kita mendalami, kita akan semakin merasa masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Sebagian ulama pernah mengatakan, al ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala shibrul awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Kalau yang baru-baru belajar itu petentang-petenteng biasanya. Ya. Baru hafal juz amma aja udah merasa kayak saya sudes. Ya. Baru belajar fikih dikit aja udah kayak Imam Syafi'i gitu merasanya. Ya. Baru belajar bahasa Arab iso maca kitab gundul udah kayak Masya Allah si bawai gitu. Ya, tapi kalau kita masuk pada tingkatan yang kedua, kita akan merendah, tawadhu. Wa man dakhala sibras salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada pintu yang ketiga, tahapan yang ketiga, semakin mendalami lagi, dia akan merasa bahwa ilmunya masih dikit. Dan itu betul kita rasakan. Semakin kita mendalami ilmu agama ini, Masya Allah, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak. Maka ya, ini pondasi yang kedua, kunci yang kedua. Kalau pengen rumah tangga kita bahagia, kita harus terus semangat ngaji ilmu agama. Ilmu apa yang perlu dipelajari? Yang pertama, fikih pernikahan, mulai dari A sampai Z. Hak-haknya, kewajiban-kewajiban suami, istri apa, ya, bagaimana menghadapi problematika rumah tangga, ya, itu dipelajari. Sehingga ketika sudah nikah, sudah tahu ilmunya. Ya, nih kita aja kalau mau ujian Eptanas belajar, karena nanti akan mendapatkan soal ujian. Kita pun demikian, ketika masuk dalam pernikahan, kita akan menghadapi ujian, harus dipersiapkan ilmunya. Ya, nah, yang kedua yang perlu kita pelajari juga adalah karakter, watak pasangan kita. Ini perlu kadang belajar. Kita perlu mempelajari watak, karakter. Makanya biasanya orang awal nikah itu perlu apa? Adaptasi dulu. Apalagi kalau beda adat, wilayah. Wong Jawa ketemu orang luar Jawa, nah kadang perlu adaptasi dulu karena wataknya apa? Berbeda, makanannya beda, kesukaannya berbeda, adat kebiasaannya apa? Beda, bahasanya berbeda. Nah, maka yang paling bagus itu kalau kita yang satu watak itu enak, satu wilayah, jadi adaptasinya nggak suwe-suwe, ya, nggak lama-lama. Ya, pek gowe, ngepek tonggo dewe, ya, enak itu biasanya. Udah kenal sudah wataknya begini, enak, ya. Nah, tapi kalau misalkan beda ini, nah ini butuh kesabaran adaptasi. Makanya di awal-awal pernikahan biasanya apa? Nah, perlu belajar lah, ya, sering tukaran, ya, sering tengkar. Makanya untuk yang baru-baru nikah itu, ya, di awal-awal harus dipertahankan karena itu masih tahap adaptasi. Banyak hal yang perlu dicocokkan terlebih dahulu, ya. Nah, biasanya kalau awal-awal itu tukaran tok isinya karena masih banyak yang cocok adatnya, wataknya. Ini perlu dipelajari. Lihat Aisyah radhiyallahu anha ketika sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Rasulullah SAW mempelajari watak Aisyah, karakternya Aisyah itu dipelajari sama Nabi, sehingga Nabi tahu. Suatu saat Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu loh kapan kamu lagi seneng sama saya, sama kamu lagi ngambek sama saya, ngamuk sama saya tahu. Gimana wahai Rasulullah? Ya, kalau kamu lagi seneng sama saya, cinta sama saya, kamu akan mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Robnya
Muhammad. Tapi kalau kamu lagi ngambek marah sama saya, kamu nggak menyebut saya. Wa Rabbi Ibrahim. Robnya Nabi Ibrahim, bukan Robnya Muhammad. Itu Nabi paham. Itu kalau dia sudah menyebut wa Rabbi Ibrahim, wah, Aisyah berarti apa lagi? Ngambek. Ya, kadang-kadang istri itu marah, tapi gengsi juga mau ngomong marah. Meneng toh. Lagi marah ya? Enggak. Siapa bilang marah? Tapi meneng, enggak kayak biasanya. Itu berarti tandanya dia lagi marah. Ini seperti ini perlu dipelajari. Masa udah lama nikah nggak ngerti karakternya, wataknya, nggak ngerti kesukaannya, aneh. Ya, ditanya kesenangannya suami kamu nggak ngerti, ya. Atau kesenangan istrimu nggak ngerti, nggak duwe kesukaan kayak. Nah, ini benar-benar nggak punya kesukaan, apa kita yang nggak punya peka terhadap perasaan. Nah ini, jadi itu perlu dipelajari juga. Kemudian juga kita perlu mengambil pelajaran pengalaman dari orang lain. Ya, nggak masalah kita sharing dengan teman kita. Kalau ada seperti ini bagaimana? Ya, tapi teman-teman yang terpercaya, ya, yang amanah. Kita belajar pengalaman. Misalkan seperti para umahat, misalkan perlu belajar sharing. Itu ada yang umahat itu yang punya anaknya Masya Allah banyak sulas, tapi kok bisa ngerawatnya ya? Nah, aku anak sijil das ngelu. Nah, ini kan kita perlu belajar. Nah, sharing sama dia, perlu belajar pengalaman dia bagaimana. Kok bisa gitu? Sampai anaknya sulas kok bisa sukses? Sabar, telaten. Nah, aku anak sijil das ngelu, mumet deh. Ya, tukaran terus karo bojo. Ya, gara-gara arek guys. Ya. Nah, ini perlu kita belajar sama teman kita yang terpercaya. Perlu juga kita belajar tentang bagaimana mendidik anak, fikih anak. Karena salah satu dari buah dari pernikahan itu adalah nanti ya memperoleh momongan, dan itu tanggung jawab kita semuanya. Ya, suami maupun istri. Baik, yang ketiga. Kunci rumah tangga bahagia adalah melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan. Nah, ini paling penting ini. Kalau tadi ilmu itu teori. Kalau yang ketiga melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan, ini praktek. Amal. Banyak orang itu teori pinter. Insya Allah, kalau teori jago. Tapi prakteknya nol. Ya, disuruh tentang rumah tangga bahagia, tips-tipsnya, Masya Allah bagus sekali teorinya, ya, tapi ternyata prakteknya amburadul. Rumah tangga dia sendiri apa? Ya, carut marut. Makanya ilmu itu bukan cuma sekedar wacana, ilmu itu bukan cuma sekedar pengetahuan. Ilmu itu bukan cuma sekedar cakrawala, tapi ilmu itu adalah yang dipraktekkan. Percuma ngaji kesana kemari, dengerin pengajian di mana-mana, ya, baca buku berjilid-jilid, tapi kita nggak mempraktekkan. Apa artinya? Nggak ada faedahnya. Ilmu itu yang paling penting barokah, yang paling penting adalah diamalkan. Itulah tujuan kita ngaji ilmu agama. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Ini penting, lah. Perhatikan baik-baik. Kita ngaji ilmu agama seperti ini, tujuannya apa? Bukan cuma sekedar rame-rame rek, ya, melok ngaji, ya, apa mana yang ini enak ono ngaji nih, ono mangane mari ono. Padahal aku gak ngerti ya ono mangane gak ya. Ya. Misalkan jangan sampai ya, tujuan utama kita ngaji seperti ini supaya kita menjadi bertakwa kepada Allah. Nanti kita amalkan. Ya.
ngaji rumah tangga bahagia. Nah, insya Allah kita amalkan sehingga rumah tangga kita bahagia beneran. Ojo mek teori tok. Mari bahas kunci rumah tangga bahagia, ya. Mari pengajian tukaran karo bojone, ditinggal malah. Wis mulai dhewe ya, Man. Ya. Baik. Nah, ini perlu dipraktekkan. Alhamdulillah Islam itu agama yang sempurna. Sudah ngatur, Pak. Suami kewajibannya apa, istri kewajibannya apa, itu Masya Allah sudah diatur. Manajemen keluarga itu sudah diatur. Jadi kalau dalam ilmu organisasi manajemen itu kan ada ini apa namanya job disk ya, job kerjanya ini, subhanallah, Islam sudah ngatur, sudah diatur. Ya, suami misalkan kita bahas dulu suami. Apa tugasnya suami, kewajibannya suami? Banyak, tapi yang paling penting satu, nafkahi kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya, yang paling pokok rumah, tempat tinggal, pakaian, makan. Nah ini liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya para suami menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Ya, jangan sampai ditelantarkan. Haram. Seorang suami punya istri, punya anak, nggak dinafkahi. Istrinya, anaknya ditelantarkan, ditinggal minggat, nggak digubris. Nah, ini haram. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yabu. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Hanya suami harus kerja. Tujuannya untuk bisa menafkahi. Itu kewajiban dia, ibadah dia, pahala dia. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha illa ujirta 'alaiha walau ma taj'alahu fi imra'atik. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu memberikan nafkah kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu akan menjadi pahala bagimu. Suami hadirkan ketika kerja, oh ini ibadah, ini pahala, sehingga lebih semangat insya Allah. Ya. Taib. Yang kedua, ini tugas yang paling berat, lebih berat daripada mencari nafkah. Apa itu? Mendidik istri dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Pak, kalau cuma mencari nafkah, cari duit, banyak yang bisa. Banyak orang-orang awam yang sedikit ilmunya pun banyak yang bisa kerja. Tapi yang bisa menggandeng tangan istrinya, mendidiknya dengan Al-Quran dan Sunnah, membimbingnya dengan agama, iki sing angel, cuarang sing iso. Ya, makanya saya katakan ini paling berat, karena butuh ilmu. Butuh ilmu agama. Bagaimana kita akan mendidik istri kita dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, menggandeng tangannya menuju surga kalau kita sendiri nggak punya ilmu agama? Makanya, ya, ini sangat penting sekali. Ingat, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kewajiban yang lainnya. Baik, sekarang kita pindah kewajiban istri, juga diatur dalam Islam itu. Bagaimana kewajiban istri, ya? Di antaranya nih yang paling penting, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nisa'i khair. Wahai Rasulullah, istri yang solehah yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? Kata Nabi, allati tasurruhu idza nadarta ilayya
yang menyenangkan suami tatkala suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amartaha, yang taat sama suami tatkala suami memerintahkan kepadanya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih, dan dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Ada berapa itu berarti? Ada 3 ya. Apa? Nomor 1, menyenangkan suami. Ini kewajiban seorang istri. Maksudnya menyenangkan suami bagaimana? Dia berdandan untuk suaminya, berhias untuk suaminya, menyambut suaminya dengan apa? Senyuman. Suaminya pegel mari kerja, disambut dengan senyuman. Ya. Jangan malah, nah ini wis pegel malah diseneni toko-toko. Nah, iki senggarai tukaran iki ya. Ya, udah pegel. Mungkin dia baru dimarahi juga sama bosnya. Ya. Toko-toko dimarahi karo bojone. Nah, teko dia Mas sampai ini sik tes teko ya. Ya. Akhirnya apa? Mungkin dia lagi emosi, mungkin dia lagi pegel, ditambah lagi dimarahin sama istrinya, seringkali terjadi apa? Pertengkaran. Ya, ditambah lagi rumah berantakan, anak rewel, belum dimasakin lagi, sih alamat piring terbang. Nah. Jadi ini hal-hal seperti ini, sambut suami dengan ceria, dengan senyuman. Masya Allah, pegel-pegel pengen delok istri itu senyum, Masya Allah, nyambut dengan kehangatan. Pegele ya tetap pegel ya. Tapi paling enggak ya lumayan lah gitu, timbang diseneni ayo. Baik. Yang kedua juga berdandan. Nah ini perlu diperhatikan juga para istri, para ummahat. Dandannya istri itu untuk suami. Jangan sampai, maaf nih, kebanyakan para perempuan ya, banyak para perempuan ya, semoga yang di sini nggak ada lah ya. Banyak para wanita kebalik, dandannya bukan untuk suaminya. Itu kalau ada kondangan, ada acara, Masya Allah ya, sing api-api bajune ditokno kabeh ya, klambi riyo dipakai ya, dandan, bedaknya, lipstiknya, ya, emasnya, kalungnya dipakai kalau pas lagi kondangan. Pas sama suaminya, wis dasteran toh, ya, kadang ambut rasian, ya. Nah ini yang perlu diperbaiki. Kita berdandan itu untuk suami, bukan untuk suami orang. Nah, kok ditaksir sama orang lain tambah bingung malahan, ya kan? Nah ini jangan salah. Baik. Kemudian watuti'uhu idza amarta, taat sama suami. Kalau suami nyuruh, dia apa? Nurut. Nurut, bukan bangkang, ngeyel. Ya, Dek, kayak no kopi, Pak. Misalnya. Ya. Jangan malah ngeyel. Ya, kayak dhewe po Mas, wis gede nang. Nah. Yo digawekno barang. Nah. Gak duwe tangan ta. Wah, iki alamat. Repot wis. Angel. Baik. Jadinya taat teman-teman. Selama itu bukan maksiat, wajib bagi seorang istri untuk apa? Taat. Patokannya selama bukan maksiat. Kalau dia memerintahkan yang perintah Allah dan Rasulnya, wajib. Nyuruh sholat, wajib. Nyuruh jilbaban, wajib. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau memerintah yang maksiat, nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyuruh misalkan copot jilbab, nggak boleh ditaati.
Kalau ngelarang sholat, gak usah sholat 5 waktu, misalkan, nggak boleh ditaati. Kalau misalkan nyuruh nyukur alis, hidup, nggak boleh ditaati, karena itu bertentangan dengan syariat. Kalau merintah yang perintah-perintah yang lain tapi bukan maksiat, contohnya tadi nyuruh untuk apa? Bikinin kopi misalkan, itu dalil perintahnya juga nggak ada, tapi larangannya juga nggak ada. Apakah itu maksiat? Enggak. Tapi apakah itu perintah juga dalam agama? Enggak juga, nggak ada juga. Tapi itu bukan maksiat, maka itu apa? Wajib ditaati. Ya, jaluk pijeti misalkan. Di mas kono dalile istri kongkon mijeti suami kono, ayo. Tokno dalile coba ayo. Nggak ada. Memang nggak ada, tapi itu maksiat apa enggak? Bukan. Maka itu masuk dalam keumuman ayat, keumuman hadis yang memerintahkan kepada istri untuk taat kepada suami. Ya, sama seperti misalkan kita taat kepada pemimpin, lalu lintas, peraturan lalu lintas harus kita taati. Jangan bilang, wah itu nggak ada dalilnya, itu bid'ah itu lalu lintas peraturan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Zaman Nabi nggak ada itu. Ini bukan masalah ibadah. Ya, peraturan-peraturan itu selama bukan maksiat maka wajib untuk ditaati. Karena itu bukan masalah ibadah. Ya, nah, bid'ah itu kalau masalah-masalah ibadah gitu. Jadi ini perlu dipahami. Tapi hal yang penting juga untuk diperhatikan oleh para istri adalah hendaknya qanaah. Qanaah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suaminya. Jadi wanita-wanita yang qanaah, yang bersyukur. Berapapun gaji suami kita, berapapun pendapatan yang dia dapatkan, dia syukuri, qanaah. Nah ini penting nih. Kenapa saya katakan penting? Karena banyak para wanita disebutkan oleh Nabi masuk neraka dikarenakan mereka banyak ngeluh, menggerutu, mengingkari kebaikan suami dari sisi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar fa idza aksaru ahliha minan nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata aku dapati yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Lalu ada wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa wanita kok paling banyak masuk neraka?" Li'anna kunna tuksirna syaka wa takfurnal ashir. Karena kalian tuh banyak ngeluh. Lihat ibu-ibu, emak-emak kalau udah ngumpul, ngerumpi, pemane nang warung, ngeluh tok isine. Apa belanja, uang belanja gak ditambah-tambah, padahal barang-barang semakin mahal. Biasanya suami ini entek dihibai. Jangan memakan daging suaminya sendiri. Nggak boleh. Nih, wa takfurnal ashir, karena kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Nah ini, banyak para istri mengingkari kebaikan suami. Padahal suaminya sudah berusaha banting tulang, meras keringat, banting tulang sampai remuk kabeh tulangnya. Sering suami sudah berupaya, tapi istri bilang, sampai nunggu kak sayang mas karo aku. Nah, kak sayang piye to? Anak wis 5. Anak wis 5 dibilang gak sayang itu piye? Nah, jadi intinya kewajiban bagi para istri adalah untuk taat sama suaminya selama itu bukan maksiat. Dan saya ingatkan, hak suami itu sangat besar dalam agama Islam. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, haqquz zawjati ala zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah. Hak suami terhadap istri itu, andaikan suami memiliki borok yang bernanah, borok luka itu, terus ono nanai, terus dijilat oleh istrinya,
istri belum menunaikan haknya suami. Itu cuma seandainya tok lo ya. Ojo beneran. Kok duit borok temenan kok ngejilat bojone. Ya, itu cuma seandainya, gambaran. Andaikan suami punya borok, kemudian ada seorang istri mau, saya yakin sih nggak ada yang mau sih. Ada tak istri mau jilat boroknya suami? Nggak ada. Tapi andaikan ada yang mau, itu belum memenuhi haknya suami. Masya Allah. Itu menunjukkan betapa besarnya haknya seorang suami. Makanya hendaknya diperhatikan oleh para wanita, para istri. Baik. Yang keempat, hendaknya kunci sukses rumah tangga itu, bahagia rumah tangga adalah saling membantu antara suami dan istri. Ya, ini harus kita tanamkan. Saling membantu antara satu dengan yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Harus saling tolong menolong. Harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Makanya suami istri dalam Al-Quran itu digambarkan seperti pakaian. Surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu pakaian buat kalian wahai suami, dan kalian wahai suami pakaian buat para istri. Jadi Allah menggambarkan suami istri itu seperti apa? Pakaian, baju. Apa maksudnya Ustadz? Kok aku belum paham sih? Suami istri itu kok diperumpamakan seperti pakaian? Coba kita fahami baik-baik. Apa fungsi pakaian? Satu, menutupi aurat, menutupi aib, kan gitu ya. Sing panuan, sing kadasen, ya. Kalau pakai baju, gak ketok. Begitupun ya suami istri. Fungsinya adalah menutupi kekurangan. Ya, bukan malah dinampakkan kekurangannya. Bukan malah dibocorkan rahasianya, bukan malah diceritakan kemana-mana, apalagi curhat di media sosial. Nah ini banyak suami kadang ada masalah rumah tangga curhat di media sosial, atau bikin status di WA, di Facebook. Bukan seperti itu. Harusnya kalau memang ada kekurangan, ya ditutupi. Kemudian fungsi pakaian yang kedua apa? Melindungi. Melindungi dari panas, dari dingin. Ya, begitu pula suami istri. Suami istri itu harus saling melindungi. Ya, lebih-lebih melindungi dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang ketiga apa? Keindahan, perhiasan. Pakaian itu kan, sampai kalau apalagi kalau bajunya baru, keren gitu kan, wah, sing gak ganteng atau ganteng, teko mburi. Ya. Nah, jadi salah satunya adalah untuk sebagai perhiasan. Makanya suami atau istri itu adalah keindahan. Percuma ganteng kalau ya kalau bojone siji dene. Baik. Jadi nggak ada artinya kalau kita belum punya perhiasan, ya, baik itu suami atau istri. Jadi maka kita harus saling bahu membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, semoga Allah merahmati orang yang bangun sholat malam, kemudian dia bangunkan apa? Istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikin air di matanya, dipercikin, kati siram karo ember, ya, dipercikin tak. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang sholat malam, ya, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dia percikin, ya, air di wajahnya, untuk sama-sama mengingatkan untuk sholat. Insya Allah. Nabi bersabda juga, lihat tahid ahadukum qalban syakira, walisanan dzakira, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhir. Nabi pernah ditanya, harta apa terindah itu wahai Rasulullah?
Kata Nabi, kalau kalian memiliki hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan punya istri yang membantumu untuk akhirat. Nah itu kalau punya istri bantu kita, mengingatkan kita. Kalau sholat, waya sholat kok belum ketiduran atau dolenan HP, diingatkan sama istri, mas sholat dulu mas, ya nanti lagi, ya misalkan. Itu bagus. Istri juga kalau ada salah diingatkan sama suami. Masya Allah, indah kehidupan rumah tangga itu kalau saling apa? Bahu membahu. Coba dulu Rasulullah SAW ketika dia sedih dihibur oleh siapa? Istri. Ketika dulu dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy, apa kata Khadijah? Jangan sedih wahai suamiku, kau orang yang baik, menyambung silaturahmi, sering membantu orang, ya, memuliakan tamu. Orang sepertimu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Masya Allah. Bayangkan kita saat sedih dihibur sama istri, kuat pak. Ya, tapi coba kalau kita lagi sedih malah dikapoin sama istri, senep ya. Demikian juga dulu ada salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia, karena dia tengkar sama Hafsah, dihina sama Hafsah gitu ya, nangis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Sofia dan mengusap air mata Sofia. Insya Allah. Ya, artinya suami atau istri harus saling apa? Menguatkan. Kalau istri lagi sedih, suami yang menguatkan. Ya, menguatkan. Ojo malah ngono nangis, cengeng. Jangan. Ya, dihibur. Wanita itu butuh ada yang menguatkan. Sekuat apapun wanita, dia tetaplah wanita yang butuh ya untuk ada orang yang menguatkan dia. Ya. Nah, kita laki-laki saja butuh ada orang yang menguatkan kita. Apalagi kalau seorang wanita yang fitrahnya adalah lemah. Ya, maka kita harus saling menguatkan. Terutama nih kita yang udah ngaji ya. Kadang-kadang kan ada mungkin omongan-omongan yang nggak enak gitu ya. Ya, mungkin kita yang jenggotan dibilang teroris, radikal dan sebagainya. Nah, istri saling menguatkan. Kau usah dikubris mas. Ya, walaupun sampai dibilang teroris, walaupun sampai dibilang radikal, ya, walaupun dibilang radikalis, teroris, tapi menurut saya sampean manis. Masya Allah. Ya, begitu juga sebaliknya, istri mungkin dibilangin teroris, ninja, ya, atau yang lain, kita juga menghibur dan menguatkan. Terus gak usah didengerin omongan orang. Ya, yang paling penting saya selalu berada di sisimu. Wah, kuat. Ya, coba kalau misalkan wis dicela sama orang, masyarakat, ya, tambah ngompori, maka kita mas cukur aja jenggote, timbangannya dari omongan uang. Nah, ya, aku malah gak enak keringi uang gatel. Jangan, kita harus saling menguatkan agar kita tetap istiqomah. Ya, agar kita tetap istiqomah. Baik. Yang kelima, sabar dan mudah memaafkan. Sabar dan mudah memaafkan. Nah, ini penting juga. Karena hidup ini pasti akan ada ujian, termasuk dalam biduk rumah tangga. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian orang macam-macam. Ya, kadang tengkar gara-gara mungkin seret ekonominya, rezekinya. Kadang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya sakit. Kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya dan sebagainya. Maka kita harus sabar. Ya, harus sabar. Karena tiada gading yang tak retak. Semuanya pasti akan ada kekurangannya. Istri kita, suami kita pasti ada kekurangan. Gak ada yang sempurna. La yafruq mu'minun mu'minatan, ya, in radiya in sahita minha syai'an radiya minhal akhar.
Kata Nabi SAW, janganlah seorang suami itu benci sama istrinya. Karena kalau dia nggak suka sama salah satu perangainya, dia pasti suka sama perangai yang lain. Artinya, kita jangan memandang pasangan kita hanya dengan sebelah mata. Kekurangannya tok yang diingat. Jangan. Pasti di balik kekurangannya ada kebaikan-kebaikan dia. Mungkin istri kita nggak cantik, tapi dia pintar masak. Ya. Mungkin dia pintar masak, tapi ada kekurangannya dalam wataknya atau karakternya yang lain. Artinya nggak ada yang sempurna 100%, itu nggak ada. Maka kita maklumi kekurangannya, ya, dan ingat-ingatlah kebaikannya. Jangan sebaliknya, sing diingat mek kekurangan itu, ya, kebaikannya nggak pernah diingat. Ini yang akan memunculkan keretakan dalam rumah tangga. Dan kalau kita lagi ada kemudian tengkar dan banyak masalah, pertama sabar, dan yang kedua mudah memaafkan. Coba Rasulullah SAW pernah Pak tengkar sama istrinya? Padahal itu Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya. Pernah tengkar nggak sama istrinya? Pernah. Pernah Aisyah itu sampai saking cemburu ada istri Nabi yang lain yang bawain makanan kepada Rasulullah SAW. Aisyah cemburu, dibanting piringnya, pecah. Ya, tapi apakah Rasulullah marah sama Aisyah? Apakah Rasulullah marah sama istri Nabi yang mengirim tersebut? Enggak. Nabi SAW malah beliau yang ngumpulin makanan tadi, piring yang pecah tadi dikumpulin sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kulu gharat ummukum, makanlah. Itu ada sahabat loh itu. Aisyah banting itu ada sahabat. Kita coba kalau ada, bayangkan ada tamu, terus istri kita banting piring, wah itu, ya, pongon melbu ditapuki, wes, ya. Tapi Rasulullah enggak, mengatakan sama sahabat apa? Makanlah. Maklum ibu kalian lagi cemburu. Aisyah lagi apa? Cemburu. Maklum wanita, namanya wanita, cemburu. Ya, subhanallah. Ya, Rasulullah nggak marahin Aisyah, Rasulullah nggak marahin sama istrinya yang lain, ya. Rasulullah malah memaklumi, wajarlah. Ya, kayak tantangan orang kalau punya istri lebih dari satu, nah, harus menghadapi kecemburuan. Ya, madu itu manis, tapi untuk mendapatkan madu harus kuat menghadapi serangan tawon. Nah, baik. Yang kelima, akhlak yang baik. Oh ya, yang keenam, ngetes. Apalagi akhir-akhir ini biasanya oleng ya. Baik. Yang keenam, akhlak yang baik. Rasulullah pernah bersabda, ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Jadi akhlak yang baik menurut Rasulullah itu adalah apa? Kalau dia baik sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, itu baru namanya orang itu baik. Rasulullah nggak menjadikan orang yang paling baik adalah yang paling baik sama tetangganya, sama temannya, enggak, tapi sama keluarga. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau sama tetangga, sama sahabat itu bisa acting, ya. Tapi kalau sama keluarga nggak bisa, Pak. Kita kalau sama ketemuan pas kajian seperti ini, wah itu bisa acting. Yang tadinya orangnya keras itu bisa lembut, kan cuma sebentar ketemunya, bisa acting sebentar. Tapi kalau sama keluarga tak iso, sampean tiap hari ketemu pegel dewe be acting, ya. Watak asli pasti muncul, nggak bisa ditutup-tutupi, itu nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan standar orang yang baik itu akhlaknya adalah kalau dia baik sama keluarga, karena nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa ditutup-tutupi, watak asli pasti muncul.
Makanya itu perlu diusulkan ke kepolisian itu ya, yang minta surat kelakuan baik itu ya, jangan minta sama polisi. Harusnya nggak apa-apa lah sama polisi, tapi harus persetujuan istri sama anak. Nah ini minta surat kelakuan baik sama polisi. Polisi aja gak ngerti, gak kenal lawan dewek kok. Ya. Yang paling ngerti kita kelakuannya baik apa enggak siapa? Istri kita sama anak-anak kita. Tuh. Ya, kalau nanti sudah dapat tanda tangan pernyataan istri, pernyataan anak, alhamdulillah suami saya orangnya baik. Alhamdulillah bapak saya orangnya baik. Nah, itu baru ditandatangani sama polisi. Ya. Insya Allah kalau itu diterapkan, akhirnya saya nggak dapat surat weh. Jadi kita perlu menampakkan akhlak yang baik ini. Orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik adalah keluarga kita. Jangan sampai maaf kita baik sama orang, sama tetangga baik, sama teman baik, tapi sama istri sendiri, sama anak sendiri nggak baik. Ini ada sebagian seperti itu, sama orang baik, masya Allah, tapi sama istri sendiri, wah, keras, kasar. Ya, sama anak juga demikian. Sampai kadang anaknya itu, alhamdulillah, abi nggak ada. Tapi bapak Eko ono, alhamdulillah. Ya, kalau suaminya datang, waduh, tekore alamat iki. Ya. Ini tanda kalau udah nggak baik. Inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira adkhala fihim. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi penduduk rumah, ya, rumah tangga yang baik, maka Allah akan menebarkan cinta dan kelembutan di tengah-tengah mereka. Kalau mereka itu kerasa nyaman, kalau nggak ada, kapan ya suami saya datang, kapan abi saya datang, nah itu. Kalau kita dikangenin, dirinduin, nah itu tandanya insya Allah baik. Tapi kalau nggak dikangenin, kapan datangnya? Embuh karpes, ya, gak teko yo gak bobo, iki alamat ya. Tapi lihat Rasulullah SAW ya, karena Rasul itu suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah. Kita meneladani Rasulullah itu bukan cuma dalam sholat, puasa, enggak. Dalam akhlak, dalam berumah tangga perlu teladani Rasulullah. Coba, ketika Rasulullah manggil istrinya, beliau memanggil dengan panggilan cinta dan sayang. Beliau manggil Aisyah, Pak. Ya Humaira. Humaira itu artinya yang cantik jelita. Nah ini juga perlu kita contoh. Panggil istri kita dengan panggilan apa? Cinta dan sayang. Sayangku, cintaku, ya, bidadariku, atau apalah. Ya. Demikian juga nama di WA itu. Ya, nama di WA. Kasih nama yang bagus, cintaku, sayangku, misalnya. Gak ada masalah. Bojone dhewe kok. Ya, sing gak oleh iku cintaku tibake bojone wong. Nah, itu sing gak oleh. Ya. Nah. Jadi ini panggilan itu masya Allah memiliki kesan. Jangan nanti, wah, nama WA lagi miss call nih, siapa ini ya? Nak lampir tibake. Tibake pas di bel, wah, bojone dhewe. Ya. Atau menteng-menteng, nah, atau sebaliknya, gara-gara suaminya sekarang ya melar, ya, ditulisi gembrot misalnya. Panggil suami kita, panggil istri kita dengan panggilan yang yang baik, yang menyenangkan. Min afdalil a'mal sururun tudhilu fi qalbi ahik. Termasuk amalan yang baik, kamu menyenangkan hati saudaramu. Menyenangkan hati saudara kita aja itu amalan yang paling baik. Apalagi kalau nyenangin istri, nyenengin anak, nyenengin suami. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu luar biasa ya. Dulu pernah sampai Rasulullah itu ketika salah satu istrinya yaitu Sofia mau naik unta, ya, naiknya di atas paha Rasulullah. Kan kalau perempuan naik unta nggak iso kan, angel kan, ya. Nah, untuk naik itu
Rasulullah SAW mempersilahkan naik di apa? Di pahanya. Jadi Rasulullah berlutut supaya dijadiin tangga sama Sofia, masya Allah. Ya, kalau sekarang ada di film-film sinetron itu apa ya, ada orang yang jongkok kemudian ngasih bunga, ya Rasulullah lebih keren daripada itu. Makanya kita kalau mau belajar cinta, ya kalau mau belajar romantis, nggak usah belajar dari sinetron, ya belajarlah dari Rasulullah SAW. Sinetron itu apa? Dia romantis karena dibayar, ya belum tentu dia seromantis itu sama istrinya sendiri. Makanya kan banyak penyanyi, pemain sinetron, ya yang dikesankan romantis, ternyata cerai sama istrinya. Karena mereka cuma acting saja. Berbeda kalau Rasulullah SAW, ya berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah, beliau ketika istrinya haid, beliau bersandar di pangkuannya sambil membaca Al-Quran. Rasulullah SAW ketika mau sholat, beliau mencium dulu istrinya, Makanya mencium istri itu atau memegang istri ketika mau sholat itu tidak membatalkan ya tidak membatalkan wudhu, karena Rasulullah pernah mencium istrinya. Nah, dari sini dianjurkan, yaitu ketika kita itu mau pergi atau mau kerja, mencium dulu istri kita. Insya Allah sholatnya khusyuk, insya Allah. Nah, atau kerjanya bisa lebih semangat. Beneran itu. Sampai kalau kerja terus tukaran sama istri, ya itu kepikiran. Atau mau sholat terus tukaran sama bojo, ke bawah dalam sholat. Akhirnya mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Berbeda kalau kita ketika mau berangkat kerja atau sholat atau yang lainnya, kemudian kita ya mencium dulu istri, itu akan menjadikan kita lebih tenang. Bahkan ajaibnya dulu Rasulullah SAW ya pernah ya mandi bareng sama istrinya, pernah mainan balapan lari sama Aisyah, luar biasa. Jadi kalau kita pengen belajar akhlak, pengen romantis, pengen belajar cinta dalam rumah tangga, belajar dari sosok Rasulullah SAW. Gak usah dari novel, gak usah dari sinetron atau drakor, ya, atau yang lainnya. Belajar dari Rasulullah SAW. Ya, percuma belajar dari drakor atau dari sinetron. Orang mereka cuma dibayar. Ada artis Korea, masya Allah, romantis ya. Nggak taunya cerai. Yang diidolakan ternyata cerai. Ya karena mereka cuma dibayar. Jadi ini penting untuk kita pahami akhlak yang baik. Yang terakhir, jangan lupa ya kunci rumah tangga yang baik itu bahagia adalah doa. Nah, pas ya. Nggak usah disarah ya, sementing doa. Ya, perbanyak doa supaya rumah tangga kita bahagia. Karena yang memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, perbanyak doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini apa ini? Tapi satu pertanyaan ini aja ya. Assalamualaikum, semoga merahmati Ustaz, keluarga, seluruh takmir Yahus Sunnah dan jemaah kajian semuanya. Amin. Izin bertanya dan mohon nasihat. Ada Fulana binti Fulan sedang tahap pencarian kerja, lolos hingga seleksi tahap akhir. Namun ternyata seleksinya harus melepas jilbab di hadapan petinggi. Si Fulana izin ke ortunya untuk mengundurkan diri saja, namun ortunya ngotot agar Fulana lanjut mengingat transport seleksi masih pakai uang ortu. Tapi ortu bilang itu suratan takdir. Oh berkehendak begini, tapi toh lepas jilbab hanya 1 tahun. Fulanah tidak boleh berkehendak takdir semaunya sendiri. Apakah benar begitu? Bagaimana Fulanah harus menjelaskan kepada orang tua? Pertama bahwa mencari pekerjaan, cari pekerjaan yang tidak melanggar syariat.
Pertama, ini fulana. Fulana berarti perempuan. Hukum asal mencari pekerjaan itu adalah tanggung jawab laki-laki, bukan tanggung jawab wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga karena Allah memberikan kelebihan kepada mereka dan karena mereka menafkahi. Jadi kewajiban mencari nafkah itu kewajibannya siapa? Laki-laki. Kewajibannya suami, bukan kewajibannya seorang wanita. 0% wanita itu tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari kerja, yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Itu yang pertama. Ya, jadi sampai yang tidak kerja itu memang hukum asalnya kalau wanita itu nggak kerja. Yang kerja itu siapa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun wanita itu mencari kerja, cari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya di rumah. Ya, alhamdulillah sekarang banyak kok pekerjaan-pekerjaan walaupun kita di rumah bisa kerja, ya, online, ya kan bisa, atau buka warung, jahit, ya, dan sebagainya. Nggak harus keluar rumah, ya, karena di luar sana banyak fitnah-fitnah untuk para wanita. Ya, campur baur dengan laki-laki, ya, dan lain sebagainya. Lebih-lebih kalau pekerjaan tersebut seringkali menjadikan seorang wanita itu lalai dari tugas-tugasnya. Wis pegel kerja nak pabrik, pulang tinggal pegelit toh. Capek. Sehingga nggak terurus suaminya, nggak terurus anak-anaknya, terbengkalai rumah tangganya. Makanya banyak para wanita yang kerja di luar, wanita-wanita karir, akhirnya rumah tangganya berantakan, nggak keurus, hanya mengejar dunia, hanya mengejar dunia. Baik, anggaplah dia boleh untuk pekerjaan-pekerjaan di luar, jangan yang bertentangan dengan syariat. Apalagi tadi sudah disyaratkan lepas jilbab misalkan, ya, jilbab itu adalah kewajiban bagi seorang wanita muslim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jangan kita mencari pekerjaan dengan cara-cara yang haram. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua kita yang menyuruh kita, kalau itu sudah bertentangan dengan agama, nggak boleh ditaati. Ya, nggak boleh ditaati. Makanya dalam ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu berbuat syirik kepadaku, jangan taati, tapi tetaplah kamu berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi ini nggak boleh ditaati. Cari pekerjaan dengan syarat tersebut mendingan cari pekerjaan yang lain. Bagaimana menjelaskannya kepada orang tua? Jelaskan bahwa ketaatan kepada agama, ketaatan kepada Allah lebih utama dari siapapun. Insya Allah saya akan cari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Atau paling gampang lagi, udah nikah aja. Ya, nikah aja. Kan ini perempuan nih. Ya, kalau sudah nikah udah aman. Yang nanti cari kerja siapa? Suaminya. Ya. Tidak ada kewajiban mencari pekerjaan bagi wanita. Yang punya tanggung jawab kerja itu adalah laki-laki. Ya, nah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha